Halo adik-adik, selamat datang di channel Biaji Kos bersama Koben. Di channel ini Koben akan bantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini Koben akan bantu kalian dalam belajar stoikiometri ya, mengenai konsep mol. Ini adik-adik ya, dalam konsep mol ini pengertiannya ini adalah dasar hitungan untuk kimia selanjutnya ya. Jadi konsep mol ini adik-adik harus hafal semua rumusnya. Jadi nanti sampai kelas 12 dipakai terus ini rumus-rumus ya. Nah, konsep mol ini maksudnya nanti adik-adik menghitung mol. Mol itu jumlah zat nama lainnya. Jadi kandungan zat, jumlahnya kandungan zat yang ada di dalam senyawa ya, itu namanya mol. Jadi nanti adik-adik di sini akan menghitung mol. Jadi semuanya berhubungan dengan mol. Nah, nanti di sini Koko akan memberi rumusnya sesuai rumus satu persatu ya, bukan seperti diagram gitu, bukan, tapi Koko akan memberi rumus satu persatu ya, seperti menghafal dalam fisika itu dikasih rumusnya satu-satu ya. Jadi yang pertama kita belajar mengenai mol itu sendiri ya, lambangnya N, lambang rumusnya mol itu adalah massa dibagi mr ya. Nah, di sini kadangkala ada yang nulis rumusnya tuh M besar, M kecil, Nanti Koko itu MM sama MR tuh sama ya. Ya, namanya apa? Nih Koko kasih ya. Massa. Di sini satuannya gram ya, harus gram. Jadi nggak boleh adik-adik pakai kilogram. Kalau kilogram boleh sih, tapi satuannya nanti bukan mol tapi kilomol. Ya, kilomol. Jadi ngikuti. Jadi di sini satuannya harus gram ya, supaya satuannya mol ya. Nah, MR ini adalah massa molekul relatif ya. Kalau ditulis MM ya boleh sih, MM itu maksudnya massa molekul gitu, itu MM. MR massa molekul relatif, sama aja, itu MR sama. Nah, apa MR? MR ini adalah jumlah daripada AR ya, jumlahnya AR. Apa AR? AR ini massa atom relatif. Nah, nanti kok apa bedanya MR sama AR? Nah, kan gitu ya. Nanti mol ini rumusnya bisa massa per MR, bisa massa dibagi AR. Apa bedanya kok? Kapan pakai MR atau AR? Misalkan contoh ya, kok ada senyawa H2O, senyawa air lah yang sering kita dengar ya. Nah, kalau Koko bahasakan, kalau Koko mau bertanya ini apakah MR atau AR, ini namanya MR. Jadi MR itu untuk suatu senyawa ya. Senyawa itu artinya lebih dari satu unsur. Maksudnya lebih jumlahnya ya, jumlahnya lebih dari satu atom ya. Jadi ini namanya MR. Ngitungnya 2 kali air H ditambah 1 kali air O. Jadi jumlah daripada AR. Nah, ARH dan ARO. AR itu apa? AR itu adalah untuk unsur, satu unsur aja. Jadi misalkan air hidrogen, ya berarti airnya unsur hidrogen itu ya 1. Misalkan airnya O itu 16. Jadi untuk unsur itu sendiri itu namanya AR. Kalau MR itu senyawa sudah. Senyawa itu berarti lebih dari satu atom ya. Nah, ARH sama ARO, AR ini biasanya di soal diberitahu atau adik-adik ya sebagian dihafal. Yang dihafal itu AR yang dihafal itu adalah C, AR-nya H, O, N sama S. Ini 12, 1. Ini AR itu hafalan ya sebenarnya. Nah, nanti di luar 5 unsur ini selain C, H, O, N, S 12, 1, 16, 14, 32 ini diberitahu di soal, tapi kadang-kala ya tergantung sekolah kalian. Kalau gurunya baik, ini ya dikasih tahu semua di soalnya, ulangan pun diberitahu gitu ya. Nah, nanti ini air H, ini hafalannya ya. Air H itu 1, berarti nanti 2 kali 1, 1 kali 16, berarti 18. Nah, jadi berapakah MR dari H2O? 18. Itu cara menghitung MR ya. Nah, AR itu apa kok? AR itu untuk satu unsur, misalkan unsur Na, unsur natrium. Jadi kalau kita bicara unsur natrium atau logam natrium ya,
itu berarti kita disebutnya AR. Nah, AR-nya Na itu hafalannya 23 ya. Adik-adik tapi nggak perlu dihafal, nggak apa-apa, biasanya soal diberitahu. Jadi istilahnya AR itu untuk unsur, jadi MR itu untuk senyawa. Loh kok kalau gini, kalau H2, nah H2 ini MR atau AR? H2 ini MR. Kenapa kok? Karena AR-nya sudah dikali 2 ini hanya. Karena hanya ada 2. Nah, berarti MR-nya 2. Namanya MR. Kenapa kok bukan AR? Karena ini lebih dari satu atom. Jadi dia ini disebut senyawa unsur. Jadi ini senyawa unsur. Senyawa unsur itu maksudnya lebih dari satu atom, tapi unsurnya satu jenis. Ini namanya senyawa unsur. Itu pengertian daripada AR dan MR ya. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau senyawa itu lebih dari satu atom disebut MR, kalau satu atom disebut AR. Nah itu MR dan AR. Ini kasih contoh ya. Berapakah mol dari 20 gram ya senyawa larutan NaOH? Nah, ini berapa mol? Ditanya berapa mol gitu ya, titik mol. Nah, jika kalau adik-adik ditanya berapa mol ya pakai rumusnya molnya massa per mR. Nah, nanti di soal diberitahu biasanya AR-nya Na 23, AR-nya O 16, AR-nya H 1. Nah gitu, nanti berarti berapa mol? 20 dibagi, nah ini dihitung dulu ya, MR-nya 1, ARNA ditambah 1, ARO ditambah lagi 1, ARH ya. Jadi MR-nya adalah 23, 16 tambah 1, berarti 40. Dapat nih, berarti molnya adalah setengah mol ya, 40, 20 bagi 40 ya gitu ya. Jadi menghitung MR-nya gitu ya. Kenapa ini 1, 1, 1? Karena Na-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 1. Kita masuk rumus kedua ya adik-adik. Rumusnya adalah volume mol dikali 22,4 ya. Ini adalah volume di mana keadaan suhu 0 derajat, ATM tekanannya 1 ATM yang kita sebut sebagai keadaan STP, standar suhu dan tekanan standar. S ini standar ya. Nah, 0 derajat ini suhu, ini tekanannya. Jadi jika diberitahu suhunya 0 derajat dan tekanan 1 ATM, berarti dia berada pada keadaan standar STP ya. Itu pengertiannya. Jadi misalkan ya di soal, nih contoh langsung aja, tinggal masuk rumus soalnya. Misalnya di soal ada 2 mol ya. 2 mol gas nitrogen gitu. Berapakah liter ya volumenya dalam keadaan STP gitu kan. Nah, nanti adik-adik tinggal ngisi aja. V sama dengan N kali 22,4. Berarti nanti 2 kali 22,4. Hasilnya 44,8. Ini dapat dah. Ya, sederhana ya. Loh kok ini kan koko enak diketahui langsung 2 mol. Kalau aku diketahui masanya dulu gimana? Jadi, kalau adik-adik nanti ini diketahui massa gas nitrogen, disuruh nyari volume STP, adik-adik harus ngitung molnya dulu. Ya, molnya gimana? Ya massa per mR-nya. Nah, aku kasih contohnya ya. Jadi misalkan ada 14 gram gas nitrogen. Adik-adik hati-hati ya kalau ada kata gas itu gas nitrogen bukan N tapi N2. Jadi diberi kata 2 gini ya, angka 2. Jadi gas nitrogen N2, gas hidrogen H2, gas oksigen O2, gas klorin Cl2. Jadi ada dua-duanya. Itu gas di atom rata-rata golongan 7, golongan 6 sama golongan 5 ya. Tapi kecuali fosfor. Kalau fosfor P ya. Sama belerang juga S. Ya nanti dihafal, nanti aku kasih aja. Ini gas nitrogen ya. Nah, ditanya berapa liter keadaan STP gitu. Nah, nanti adik-adik hitung molnya dulu. Massa per mR. Koko singkat sebagai M aja ya masanya ya. Jadi M per mR. Tuh, jadi massanya 14, mR-nya. Nah, ini N-nya ada 2. 2 kali ARN. Nah, ARN itu 14 ya. Koko udah ngasih hafalannya. Berarti ini setengah mol. Nah, ini setengah mol.
Nah, kalau ditanya berapa volume STP, mol kali 22,4 setengah kali, berarti hasilnya 11,2 liter. Nah, gitu ya. Ini kok kasih pengembangan kalau diberitahu masanya. Yuk, rumus ketiga ya. Rumus ketiga, volume adalah mol dikali 24. Nah, kalau dikali 24 ini artinya suhunya dalam keadaan 25 derajat, tekanannya 1 atm. Ini T besar suhu ya. T besar ini suhu, P itu tekanan ya. Nah, kalau ada keterangan 25 derajat Celcius 1 atm, itu berarti berada dalam keadaan RTP. RTP ini maksudnya ruangan ya, room. Berarti apa artinya? Berada dalam suhu dan tekanan ruangan. Kalau ini standar ya. Jadi standar dan ruangan ya. Nah, kalau adik-adik diberitahu volume dalam keadaan RTP, sama nanti adik-adik contohnya seperti nomor 2, misalkan diketahui molnya, ya molnya kali 24. Diketahui masanya, cari molnya kalikan 24. Ini masuk rumus juga. Cuma tinggal adik-adik perhatikan STP atau RTP. Itu ya. Yang keempat ya, adik-adik kita bicara rumus PV NRT. Nah, ini adik-adik ingat ya, tekanan dalam kimia harus atm, volumenya harus liter, volume, mol ini mol, R ini 0,082. Ini tetapan ya, dihafal tetapannya R besar, nilainya 0,082. Suhu dalam PV-NRT ini harus Kelvin, satuan suhunya. Misalkan 27 derajat Celcius ya. Berapa Kelvin? Nah, ini adik-adik ubah ke Kelvin. Ditambah 273 ya. Jadinya 300 Kelvin. Misalkan gitu. Ini kalau ada contoh soal ya untuk nomor 4, misalkan diberitahu tekanannya 24,6 atm, molnya diberitahu 1 mol, suhunya 27 derajat Celcius. Berapakah volumenya? Nah, jika adik-adik diberitahu suhunya bukan 0, bukan 25 dan tekanannya bukan 1, berarti adik-adik nggak boleh pakai rumus 2 dan 3 untuk menghitung volume. Harus menggunakan rumus nomor 4 nih ya. Jadi harus pakai PV-NRT. Ini rumus kalau ada keterangan STP RTP, kalau nggak boleh pakai yang ini ya. Harus pakai yang nomor 4. Nah, kita langsung masuk rumusnya ya. PV NRT. Jadi tahu ya kapan kita gunakan PV-NRT jika bukan dalam keadaan STP dan RTP ya. Ini tekanannya 24,6, volumenya ditanya, molnya 1, R-nya 0,082, suhunya 27. Ini aku udah ngitungkan ya, harus jadikan Kelvin. Jadi ini 300 Kelvin dikali 300, berarti 24,6 kali volume 1, ini 24,6 ya. Ya ini kecoret nih. Udah volumenya 1 liter berarti. Nah, gitu. Ya. Jadi menghitung volume dalam keadaan PV-NRT adalah ketika di soalnya dia tidak bilang STP atau RTP atau diketahui suhunya sekian derajat ya, selain 0 dan 25. Rumus yang kelima, ini adik-adik bicara mengenai molaritas M besar, mol dibagi volume. Ini ada hati-hati adik-adik, ini namanya molaritas ya. Ini banyak yang kadang bingung, apa bedanya molaritas sama mol? Beda ya adik-adik, ini tulisannya hanya mol. Kalau ini kan mol, laritas sudah beda ya. Nah, dalam arti kata bedanya, jika mol itu istilahnya kalau kita mau buat air gula itu kan dari gula dan air. Nah, gula itu adalah zatnya. Misalkan adik-adik menggunakan gula berapa gram, ya toh? Nah, nanti jumlah zat itu disebut mol. Molnya itu massa dibagi mR-nya gula. MR-nya gula itu ada yang 180, ada yang 342, tergantung cair atau gula pasir ya. Nah, itu. Nanti itu namanya jumlah zat. Jadi gula itu adalah zatnya. Jika udah diberi air bercampur jadi larutan air gula, itu baru disebut molaritas. Makanya kenapa kok mol dibagi volume? Ya, karena ini volume ini istilahnya seperti pengencer atau volume yang mengencerkan ya. Atau mungkin dua larutan yang saling bercampur itu juga bisa. Itu volumenya berapa, itu disebut molaritas. Tapi isinya itu adalah mol ya. Jadi kalau aku bilang molaritas itu seperti kepekatannya atau rasanya
Itu molaritas. Ya, jadi maksudnya apa kok? Jika air gula, ini udah jadi air gula, terus adik-adik kasih lagi air, campur lagi airnya, kan volumenya bertambah. Berarti molaritasnya berubah karena dikasih lagi air. Kan rasanya berubah. Jadi molaritas itu rasa. Kalau mol ini jumlah zat. Kenapa kok molaritas yang berubah kalau dikasih air? Karena gulanya kan tetap. Adik-adik kan nambah air. Nah, gula itu molnya. Itu beda ya, mol dan molaritas. Nah, sekarang ini rumusnya mol dibagi volume. Nah, mol ini ya adik-adik bisa ngitung lewat rumus yang atas. Volumenya nanti mungkin diberitahu berapa liter, berapa mililiter, tapi harus liter ya, jadikan liter. Ini dapat molaritas. Nah, molaritas ini untuk larutan ya. Jika gas itu nggak memiliki molaritas. Molaritas ini untuk senyawa larutan, bukan senyawa gas. Kalau senyawa gas ini nomor 2 dan 3 nih. Ya, 2, 3, 4 ini. Ini Koko ada contoh soal ya. Diketahui 200 mili larutan NaOH gitu aja ya. Sebesar 0,1 molar. Nah, ya. Lalu tentukan masanya ya. Tentukan massa NaOH-nya. Nah, gini. Nah, kalau adik-adik ada molaritas itu lambangnya M besar ya. Beda dengan N kecil. Kalau N kecil satuannya mol. Kalau M besar, molaritas itu satuannya M besar. Nah, ini ada 200 ml larutan NaOH 0,1 molar. Tentukan masanya. Jadi, ini kita adik-adik cari molnya dulu. Molaritas kan mol bagi volume. Molaritasnya 0,1, molnya nggak tahu. Volumenya ini adik-adik jadikan liter ya. Jadi, 200 mili itu adalah dibagi 1000, 0,2 liter. Jangan lupa ya, mili ke liter dibagi 1000 ya. Berarti ini 0,2. Berarti molnya adalah dikali silang ya, 0,1 kali 0,2. Berarti 0,02 mol. Loh, kok yang ditanyakan massa. Nah, ini adik-adik kalau udah masuk rumusnya ini kan dapat mol. Molnya berapa? Masukkan sini. Nanti dapat massa ya. Jadi nanti mol massa per mr 0,02, mr-nya NaOH. Ini Koko hitungkan ya, langsung aja ya. Nanti diberitahu soal biasanya. Koko tulis aja ya. Mungkin nanti daripada bingung. Air Na diberitahu 23, O itu 16, H itu 1 ya. Berarti mr-nya NaOH 1 kali 23 ditambah 1 kali 16 tambah 1 kali 1 ya, 40. Ini 40. Berarti masanya adalah 0,02 dikali 40 ya, 0,8 gram. Nah, itu dapat ya. Ini air nih, biasanya AR nih diberitahu soalnya ya nanti. Kita masuk bagian yang ke-6 ya. Tapi sebelum masuk bagian ke-6, tolong ya dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Yang ke-6, ini kita bicara N besar ya. Nama lainnya ini jumlah molekul. Beda lagi ya, mol sama molekul lain lagi. Jumlah molekul atau jumlah partikel nih sama. Jadi molekul dan partikel sama ya. Nah, rumusnya jumlah molekul tuh N sama dengan mol dikali L besar. Loh, kok L besar itu apa? Ini tetapan Avogadro ya, bilangan Avogadro, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu L besar ya. Jadi rumusnya jumlah molekul adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kalau ada contoh soal ya, ada 3,01 kali 10 pangkat 22 partikel gas nitrogen, gas N2. Berapakah masanya? Titik-titik masanya ya. Ini maksudnya berapakah masanya ya. Jika air N ini 14. Nah, kita masukkan rumus ya. Kok tahu ini jumlah partikel? Nah, ini kan diketahui sekian partikel. Kalau molekul ya sekian molekul. Sama kok partikel dan molekul sama. Berarti maksud soal ini adik-adik diberitahu partikelnya, jumlah partikelnya ya. Nah, dengan gitu kita cari molnya dulu. N sama dengan mol dikali, Koko langsung nulis L nya ya ini
nilai L-nya, Koko langsung tulis. Nah, ini N-nya diberitahu. Nah, ini molnya adalah dibagi ya, 30,1 dibagi 6,02 ya. Ini kan setengah, seper. Ini coret sisa 10 ya di bawah. Jadi 2 kali 10 ini. Berarti seper 20 mol. Ya, ini kan dicoret 22 sama 23, sisa 1 bawahnya 10, ini setengah, dah seper 20 mol. Nah, yang ditanyakan massa, mol, massa per mr gitu. Jadi nanti molnya seper 20, massa, mr-nya dihitung dulu. mr N2, ingat ya ini N2, berarti 2 kali ARN, 2 kali 14, berarti 28. Berarti ini 28. Berarti masanya adalah 28 dibagi 28 kali 1 ya. Dibagi 20. Berarti 1,4 gram. Gitu ya. Loh kok bisa enggak ya kok misalkan diketahui jumlah partikel terus ditanya ini misalkan gini. Titik-titik liter dalam keadaan RTP. Bisa. Nanti dari jumlah partikel ini, adik-adik kan dapat molnya. Nah, kalau ditanya berapa volume RTP, nanti pakai rumusnya volume RTP. Jadi mol dikali 24. Tinggal diisi. Ini kan molnya udah dapat nih. Nah, ini ketemu 1,2 liter ya. Jadi intinya apa ya? Mulai dari rumus 1 sama rumus 6. Intinya mengarah pada mol. Jadi kalau adik-adik perhatikan dari rumus 1 sampai nomor 6 itu semuanya ada lambang N kecil, ada mol di situ. Jadi semua itu bisa mengarah ke nilai mol. Jadi kalau adik-adik bisa dapat molnya atau mungkin di soal sudah ada molnya langsung, adik-adik mau ngitung massa, mau ngitung volume, mau ngitung molaritas bahkan itu langsung bisa dicari. Kita masuk rumus 7 ya. Rumus ke-7 ini adalah jumlah atom. Jumlah atom. Nah, jumlah atom ini sebenarnya lambangnya ya N. Tapi Koko lebih baik jumlah atom Koko kasih nama aja ya, jumlah atom ya. Nanti lambangnya takutnya rancu atau X gitu boleh. Ya, X adalah banyaknya atom dalam unsur itu dikali N. Loh, maksudnya apa kok? Jadi jumlah atom ini berhubungan dengan jumlah molekul. Jadi lebih banyak daripada jumlah molekul karena atom itu kan partikel kecil-kecil ya. Jadi lebih kecil lagi. Jadi banyaknya atom dikali N jumlah molekul ya. Jadi ini kok kasih contohnya aja langsung ya biar adik-adik gak bingung ya. Misalkan 22 gram gas CO2. Berapakah jumlah atom C dan O masing-masing ya maksudnya ya dalam gas CO2. Jumlah atom tuh maksudnya ya unsurnya, jumlah atom C dan O. Misalkan ada H2O, berarti atom H dan atom O. Jadi maksudnya atomnya, unsur yang terkandung dalam senyawa itu, ya. Misalkan ditanya jumlah atom C. Nah, ini kita hitung jumlah molekul dulu ya. Kita hitung molnya dulu. Jadi gini adik-adik, kalau di soalnya itu nggak ada molnya, cobalah adik-adik mencari molnya dulu yang diketahui apa. Karena diketahui massa, berarti mol itu massa per mr. 22 dibagi mr-nya CO2 ya. Tadi kan airnya C itu kotak sini ya. Airnya C itu kan 12. Airnya O itu kan 16. Berarti mr-nya CO2 1 kali air C tambah 2 kali air O. Berarti 12 tambah 2 kali 16. 44 ya mr-nya. Berarti dapat setengah mol. Nah, berarti jumlah molekulnya CO2 itu mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti setengah kali. Nah, ini. Berarti hasilnya adalah 3,01. Nah, ini. Molekul atau partikel boleh. Tapi ini masih jumlah molekul. Jadi jumlah molekul itu untuk suatu senyawa ya. Senyawa itu beda dengan atom. Kalau atom tuh apa bentuk senyawa, unsur-unsur ya. Jadi kalau tanya berapa atom C, berarti jumlah atom C adalah
banyaknya atom C kan 1 ya dalam CO2. Jadi 1 dikali N CO2 berarti ya 1 dikali. Nah, kebetulan sama ya dengan N-nya karena memang kebetulan banyaknya atomnya C hanya ada 1. Tapi kalau bertanya jumlah atom oksigennya, ya jumlah atom oksigennya, berarti oksigennya di sini ada 2 kali jumlah molekul CO2 ya. Jadi gitu ya maksudnya ya. Banyak atom tuh maksudnya ya ada berapa banyak unsurnya di dalam senyawa itu. Ya. Misalkan jumlah atom C, nah C-nya ada 1 ya 1. Jumlah atom O, O-nya ada 2 di sini ya 2 kali gitu ya. Tergantung ada berapa banyak. Ini masuk rumus ke-8 ya adik-adik. Rumus di mana ada 2 gas pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi rumusnya nanti N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Ini rumusnya. Ya. Kita kasih contoh soal langsung aja ya. Ini kalau ada contoh soalnya ya. Pada suhu dan tekanan sama, volume dari 8 gram gas SO3 adalah 2,5 liter. Terus ada lagi, maka massa dari 15 liter gas NO adalah, ini adik-adik kalau ada soal kok gini, ini ada suhu dan tekanan sama, udah bilang. Terus ini ternyata ada 2 gas yang berbeda. Nah ini maksudnya kita akan menggunakan rumus ini. Jadi kalau ada 2 gas berbeda, berada pada suhu dan tekanan sama, konsep molnya menggunakan rumus nomor 8 ya. Jadi maksudnya gini, berarti molnya SO3 dibagi volumenya SO3 sama dengan molnya NO dibagi volumenya NO. Nah gitu ya maksudnya. Nah ini airnya Koko kasih tahu ya. Airnya S itu 32, O itu 16, N itu 14 ya. Nah ini dari data ini kita hitung dulu molnya SO3 ya. Kau taruh sini aja. Massa per mR 8 dibagi, ini mR nya SO3, S kan 32 ditambah 3 kali 16, kan 16 nih, ada 3, 8 dibagi 32 tambah 48, 8 per 80 ya, 1/10 molnya atau 0,1 gitu aja ya. Nah ini molnya si SO3 ya. Dengan kata lain ini bisa kita tulis ini berarti 0,1 bagi volumenya diketahui ya, langsung aja 2,5 molnya NO. Nah ini masanya kan ditanya, kita tulis aja mol NO gitu aja ya, karena kan tidak bisa dibuat menggunakan rumus massa per mR. Kan mR nya sih ada, mR nya NO ini mR nya kan 14 ditambah 16 karena N nya 1, O nya 1, 14 tambah 16 30. Volumenya NO diberitahu 15 liter ya, kita hitung ya, ini kali silang aja ya, 1,5 sama dengan 2,5 mol NO. Berarti mol NO adalah 1,5 bagi 2,5 ya, berarti 3/5 ya, dibagi 0,5 semua ya. Berarti nah ini bisa kita hitung masanya ini sekarang. Mol NO massa per mR 3/5 massa mR nya ini 30 ya. Ini Koko hitungkan sudah mR nya NO ya. Berarti masanya adalah 90 bagi 5 ya, 18 gram. Ini Koko beri soal nomor 9 aja ya, soal rumus ke-9 ya. 2 gas tapi pada suhu dan tekanan beda. Loh kok gimana kok? Nanti kalau suhu tekanan beda 2 gas ini adik-adik menggunakan perbandingan PV/NRT ya. Ini. Jadi kalau suhu dan tekanan beda menggunakan rumus perbandingan PV/NRT ya. Nanti R-nya adik-adik boleh coret sih sebenarnya. Suhunya nanti diisi. Suhu pertama berapa, suhu kedua berapa ya. Nanti tekanan 1 berapa, tekanan 2 berapa ya. Kan beda. Volumenya
nanti diisi juga. Ya tergantung, misalkan tanya volume ya ditanya volumenya. Pokoknya pakai rumus ini. Ya, ini mirip dengan rumus nomor 8. Loh kok ini kalau TP sama kok bisa langsung gini? Sebenarnya ya dari rumus ini. Ini kalau suhu tekanan sama kan bisa dicoret semua kan? Ya kan? Coret semua aja. Berarti kan sama dengannya N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Sama kan kalau ini ditukar N1 per N2 sama dengan V1 per V2, sama aja. Ini mau dibulak-balik pun nggak apa-apa. Ada adik mau nulis V1 per N1 sama dengan V2 per N2 juga boleh dibulak-balik, nggak apa-apa. Ini rumus yang ke-10 ya, mengenai molaritas campuran. Molaritas campuran itu rumusnya adalah mol 1 tambah mol 2 tambah dan seterusnya jika banyak zatnya ya, dibagi V total. Nah, ini sebenarnya mirip dengan rumus pengenceran. Jika ada mengenal pengenceran di sekolah itu kan rumusnya adalah apa? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini sebenarnya sama. Ini kalau ada adik misalkan ya, anggaplah M2 V2 ini campurannya. Berarti ini M campuran V campuran. Nah, jadi kan seperti M campuran kali V campuran sama dengan M kali V itu sebenarnya kan mol. Jadi kalau yang diencerkan ada 2 zat, berarti kan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M3 V3. Jadi kok lebih suka rumusnya pengenceran tuh kok ganti jadi M campuran gini ya. Lebih jelas malah. Kok ada soal ya, ke dalam 250 ml larutan KUH 0,1 molar dimasukkan air 250 ml. Ya, tentukan molaritasnya sekarang. Jadi setelah dikasih air, berapakah molaritasnya sekarang? Ini seperti pengenceran, diencerkan dengan air. Tapi Koko akan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi molaritas sekarang ini berarti campurannya. Ya. Berarti nah, adik-adik kalau dimasukkan air, yang kita hitung itu ini kan ada mol 1, mol 2. Karena larutan KUH, berarti yang memiliki senyawa hanya KUH ya. Jadi gini kan Koko penjelasan dari rumus mol itu yang pertama adalah mol itu adalah jumlah zatnya tanpa air. Jadi air ini tidak perlu dihitung molnya. Air itu tidak mempengaruhi molnya, tapi air itu mempengaruhi volumenya. Itu ya maksudnya Koko. Nah, berarti dari larutan KUH yang pertama ini kita bisa menghitung molnya per V total ya. Loh kok kenapa kok cuma N1? Karena air gak usah dihitung molnya. Kita hitung ya. Larutan KUH ini kan diketahui volume sama molarnya ya. Nah, untuk tipe soal yang molaritas campuran, adik-adik nggak usah ngubah ke liter nggak apa-apa, tapi semua volumenya jadi mililiter semua ya, supaya angkanya bagus, nggak apa-apa. Jika kalau mililiter, mililiter semua, jika liter ya liter semua gitu ya. Ini khusus yang rumus molaritas campuran, pengenceran ya. Jadi nanti ini molaritas kan mol per volume. Berarti 0,1, volumenya 250. Jadi molnya ini 0,1 kali 250 ya. 25 milimol tapi. Kenapa milimol? Karena Koko menggunakan volume mililiter. Jika Koko menggunakan volume liter, ini mol. Itu bedanya ya. Nah, karena Koko menggunakan mili, volumenya nanti mili semua. Jadi nanti M campurannya berapa Kok? Berarti molnya ini adalah, ini anggap mol 1. Ya memang molnya hanya 1 ya, jadi ya mol aja gitu boleh. Per volume totalnya ini 250 tambah 250. Karena air itu ngaruhnya di volumenya. Berarti 25 per 500 ya. Seper 20 molar atau 0,05. Ini kalau ada contoh soal berikutnya ya, untuk molaritas campuran. Ke dalam 250 ml larutan KUH 0,1 molar dimasukkan lagi 750 ml larutan KUH 0,2 molar. Nah, berarti ini larutannya ada 2. Berarti apa Kok? Berarti molnya ini ada 2 nanti. Kita hitung mol 1 dan mol 2. Berarti untuk KUH yang pertama, untuk yang volumenya 250 ml dan molarnya 0,1, berarti molnya ini berarti ini ada mol 1 dan mol 2 ya. Nih. Lalu
kita hitung molaritasnya sekarang. Berarti M campurannya adalah mol 1 tambah mol 2 per V total. Nah, mol 1-nya 25, mol 2-nya 150, V totalnya 250 tambah 750 ya. Koko menggunakan mililiter ya. Nggak apa-apa khusus ini. Tapi untuk yang lain usahakan liter ya. Untuk rumus-rumus yang sebelumnya harus liter. Ini 175 dibagi 1000. Ya, ini 0,175 molar. Gitu ya. Nah, misalkan kok ini aku tambah lagi air. Air 1000 ml. Berarti adik-adik volumenya air masuk sini, tambah lagi 1000 ini. Jadi air itu nggak usah ngitung molnya, air langsung masuk ke volume seperti contoh sebelumnya. Misalkan tambah lagi air, kok bisa nggak ya ditambah terus? Tambah ini, tambah lagi larutan KOH, baru tambah lagi air, nggak apa-apa. Nanti adik-adik hitung mol 1, mol 2, mol 3, jumlahkan terus dibagi volume total. Ya, itu istilahnya pengenceran. Koko lebih senang menggunakan rumus ini karena belum tentu yang diencerkan hanya satu senyawa, bisa lebih dari satu senyawa. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Ke dalam 500 ml larutan H2SO4 3,5 molar, bila dilarutkan 4,9 gram H2SO4, tentukan molaritasnya yang baru. Gitu aja ya. Ini diberitahu AR-nya H, S sama O. Nah, ini adik-adik hitung seperti tadi ya, kan mencari molaritas baru dari dua larutan. Jadi campuran nih. Jadi kita akan ngitung yang pertama dulu ya. H2SO4 diketahui volume 500 ml. Sama molarnya 3,5. Ini Koko ubah ke liter ya yang ini. Kenapa kok yang tadi sebelumnya kok tidak diubah ke liter? Karena di sini nanti ada hubungannya dengan yang gram. Karena kalau masanya gram, kita menghitung mol itu kan satuannya mol supaya nyambung ya istilahnya. Jadi diubah ke liter. Ya kalau yang tadi kan diketahuinya mililiter semua, nggak ada hubungannya dengan massa gram. Jadi kita ubah. Kalau ada adik mau aman sih sebenarnya dari awal tadi ya diubah ke liter semua, nggak apa-apa ya. Nah ini molar adalah mol per volume. Jadi molnya nanti setengah kali 3,5 ya, 1,75 ini. Tapi satuannya mol bukan milimol karena gue pakai liter ya. Nah untuk yang H2SO4 berikutnya ini diketahui masanya ya. Berarti nanti molnya adalah massa per mr. 4,9 dibagi, Koko hitungkan dulu ya mr nya ini 2 kali air H ditambah ARS ditambah 4 kali ARO ya, berarti 2 kali 1 ARS itu 32, 4 kali 16, 2 tambah 32 tambah 64, 98 ya ini semua. Berarti ini 98. Berarti hasilnya ini 1/20 mol atau 0,05 mol ya. Gitu. Ya. 5/100 0,05. Nah, sekarang adik-adik udah dapat mol 1, mol 2. Ya. Berarti M campurannya adalah N1 tambah N2 dibagi V total. Nah, mol 1-nya 1,75, mol 2 0,05 dibagi. Nah, volume total. Ini adik-adik hati-hati. Ini volumenya 0,5 liter, yang ini nggak ada volumenya. Ini adik-adik kalau ada larutan yang tidak ada volumenya, berarti dia bentuknya padatan bukan larutan berarti. Ya, karena diketahui masanya saja. Ya. Jadi dia ini bentuknya padatan. Kalau bentuk padatan berarti volumenya diabaikan. Tidak perlu volume. Jadi volume totalnya berapa? Ya 0,5 aja. Kok tidak pakai mililiter? Karena ini kan satuan mol. Mol satuannya itu setara dengan liter. Ya, kalau milimol itu setara dengan mililiter. Itu hubungan antara mol dan volume. Ya, berarti ini hasilnya adalah 1,8 dibagi setengah ya. 3,6 molaritas. Nah, gitu. Ya, kenapa volumenya hanya 0,5? Karena kalau ditahu massa, berarti dia ini istilahnya padatan. Nah, padatan itu volumenya diabaikan, nggak perlu. Loh kok kalau ini ada kadar? Dengan kadar misalkan 80%. Nah, kalau kadar 80%, berarti massa murninya bukan 4,9, berarti
4,9 dikali 80%. Karena mol yang digunakan itu harus massa murni ya. Jadi Koko ada catatan. Catatannya Koko kasih di sini. Jika ada kadar titik-titik persen ya, A persen gitu aja ya, atau maka massa murni adalah A persen dikali massa padatannya gitu. Nah nanti mol ini jika ada kadar, rumus molnya menggunakan massa yang murni dibagi mR. Ini catatannya ya, jika ada kadar ya. Jadi misalkan 4,9 gram H2SO4 dengan kadar 80%. Jadi molnya bukan 4,9 dibagi mR-nya ini, tapi 4,9 dikali kadarnya dulu, baru dibagi mR-nya. Ya, itu catatan jika bentuknya ada kadar. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman kalian semua. Terima kasih.